Halo semua, selamat datang di channel Kuliah Milenial. Always learn more, do better, and change ahead. Bersama saya Yanuar Fauzudin, saya berprofesi sebagai dosen dan konsultan SDM. Video kali ini kita akan belajar mengenai bagaimana menghitung jumlah karyawan yang dibutuhkan untuk tiap jabatan di suatu perusahaan atau instansi kerja. Penghitungan ini merupakan salah satu kegiatan dalam fungsi perencanaan SDM atau bahasa asingnya kita kenal dengan Human Resource Planning. Dalam penghitungan ini nanti kita akan menggunakan metode analisis beban kerja atau juga dikenal dengan workload analysis. Beban kerja adalah hasil kerja yang harus dihasilkan dalam kurun waktu tertentu oleh suatu jabatan terkait dengan pelaksanaan tugas-tugasnya. Nah, dengan informasi beban kerja ini kita akan dapat menentukan berapa jumlah karyawan yang dibutuhkan dalam suatu jabatan. Oke, untuk tugas-tugas dalam satu jabatan belum tentu cukup dikerjakan oleh satu orang pemangku jabatan, tapi belum tentu juga membutuhkan lebih dari satu orang pemangku jabatan. Untuk jabatan struktural atau katakanlah jabatan pimpinan memang harus diisi oleh satu orang pemangku jabatan, karena kalau tidak akan terjadi dualisme kepemimpinan. Tapi untuk jabatan non-struktural, seperti misalkan staf administrasi, teknisi listrik, operator mesin, analis keuangan, dan lain sebagainya, bisa saja dalam jabatan-jabatan tersebut membutuhkan lebih dari satu orang pemangku jabatan untuk melaksanakan tugas-tugas dalam jabatan tersebut. Sekarang contoh, seperti jabatan kurir di suatu perusahaan ekspedisi, misalkan PT Pos Indonesia, atau CNI, atau CNT, atau yang lainnya. Tugas utama jabatan kurir itu adalah mengantarkan paket kiriman ke alamat tujuan yang ditentukan. Sekarang bayangkan, jika dalam jabatan kurir tersebut hanya diisi oleh satu orang pemangku jabatan. Padahal dalam satu hari, alamat tujuan pengantaran paket kiriman itu tidak hanya satu atau dua alamat tujuan saja. Bisa mencapai ratusan, bahkan bisa mencapai ribuan. Apakah akan selesai jika beban kerja sebanyak itu hanya dikerjakan oleh satu orang pemangku jabatan? Tentu tidak dong. Maka dari itu, dalam jabatan kurir memerlukan lebih dari satu orang pemangku jabatan. Berapa jumlah tepatnya? Nah, untuk mengetahui jumlah tepatnya, kita perlu melakukan penghitungan jumlah karyawan yang dibutuhkan oleh suatu jabatan. Yang salah satunya menggunakan metode analisis beban kerja. Anyway, saya tidak akan panjang lebar membahas mengenai teori dan konsep fungsi perencanaan SDM maupun beban kerja. Karena kali ini kita akan langsung fokus ke tutorial bagaimana cara menghitung jumlah karyawan yang dibutuhkan oleh suatu jabatan dengan menggunakan metode analisis beban kerja. Oke, kalau begitu kita langsung saja buka kelasnya. Learn more, do better, and change ahead. Kuliah Milenial, let's begin the class. Oke, sebelum kita mulai, silakan follow Instagram Kuliah Milenial dan Instagram saya Yanuar Fauzudin. Jika perusahaan atau instansi tempat kalian bekerja membutuhkan bantuan tenaga ahli untuk melakukan penghitungan jumlah karyawan yang dibutuhkan oleh suatu jabatan, silahkan kalian bisa mengirimkan email ke kuliahmilenialid@gmail.com. Silakan juga bergabung dengan grup Telegram Kuliah Milenial jika ingin berdiskusi lebih dalam dan lebih interaktif. Link grup Telegramnya sudah ada di deskripsi video ini. Jika kalian ingin request suatu materi yang perlu diulas di channel ini, silahkan tinggalkan saja di kolom komentar. Dan jangan lupa klik like dan subscribe. Oke, dalam tutorial ini saya menggunakan referensi dari Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara atau Per-KPKN, yaitu nomor 19 tahun 2011. Tentang pedoman umum penyusunan kebutuhan pegawai negeri sipil. Meskipun referensi ini digunakan di instansi pemerintahan, namun kita juga bisa menggunakannya untuk lingkungan perusahaan. Karena metode analisis beban kerja ini sebenarnya metode umum, justru instansi pemerintahanlah yang mengadopsinya. Kalian bisa mendownloadnya dengan bebas karena ini adalah dokumen publik. Cari saja di Google dengan kata kunci nama peraturannya. Oke, di sini kita memerlukan bahan utama yaitu job description. Nah, job description yang akan kita gunakan yaitu job description yang sudah kita susun di video sebelumnya, yaitu video tentang tutorial menyusun uraian jabatan. Jika kalian belum menontonnya, kalian bisa mengunjungi link video yang sudah saya tampilkan di atas, atau kalian juga bisa melihatnya di deskripsi video ini. Kenapa kita membutuhkan job description? Karena kita memerlukan informasi mengenai uraian tugas dan hasil kerja suatu jabatan. Nah, informasi tersebut akan kita gunakan untuk menentukan beban kerja suatu jabatan sehingga kita bisa mendapatkan berapa jumlah karyawan yang dibutuhkan oleh suatu jabatan.
Saya sudah menyiapkan template, yaitu formulir beban kerja, yang nanti akan kita gunakan untuk menghitung beban kerja suatu jabatan, sehingga kita dapat menentukan berapa jumlah karyawan yang dibutuhkan dalam jabatan tersebut. Oke, ini dia template-nya. Nah, jika kita lihat pada header dokumen ini sama dengan desain header dokumen pada job description yang telah kita susun di video sebelumnya. Jadi jika kalian ingin mengetahui penjelasannya, silakan kalian simak saja video sebelumnya, yaitu video tutorial menyusun job description atau uraian jabatan. Oke, langsung saja kita lihat ada elemen-elemen apa saja di formulir beban kerja ini. Yaitu yang pertama ada identitas jabatan. Nah, identitas jabatan ini sudah tentu ya, karena formulir ini akan kita gunakan untuk mengidentifikasi suatu jabatan, yaitu terkait dengan beban kerjanya. Maka kita perlu memberikan keterangan identitas jabatan apa yang akan kita identifikasi. Nah, di sini ada beberapa isian, yaitu nama jabatan, kode jabatan, dan unit kerja. Nah, isian-isian ini sebenarnya sama dengan isian-isian identitas jabatan pada dokumen job description di video tutorial sebelumnya. Jadi silahkan kalian bisa menyimak penjelasannya di video tutorial tersebut. Oke, kita langsung ke elemen berikutnya, yaitu elemen uraian beban kerja. Nah, ini adalah elemen inti di formulir ini, yaitu terkait identifikasi mengenai beban kerja, sehingga nanti kita dapat menentukan berapa jumlah karyawan yang dibutuhkan di suatu jabatan. Nah, di sini kita bisa lihat ada tabel. Jadi format tabel di sini, ini saya copy paste langsung dari referensi yang kita pakai, yaitu Perka BKN nomor 19 tahun 2011. Kemudian ada tulisan berwarna merah. Nah, tulisan berwarna merah ini merupakan keterangan-keterangan yang kita butuhkan sebagai panduan, yang juga saya copy paste langsung dari referensi kita, yaitu Perka BKN nomor 19 tahun 2011. Oke, coba kita lihat judul-judul pada kolom di tabelnya. Ada kolom nomor, ini sudah jelas ya, kolom ini nanti digunakan untuk penomoran. Kemudian ada kolom uraian tugas. Nah, kolom uraian tugas ini nanti kita isi dengan informasi uraian tugas yang kita dapatkan dari dokumen job description. Ya, tentunya job description yang akan kita gunakan adalah job description yang telah kita susun di video sebelumnya, seperti yang telah saya sampaikan tadi. Nah, kemudian ada kolom satuan hasil. Nah, satuan hasil ini merupakan satuan dari hasil kerja yang dihasilkan oleh jabatan yang akan kita identifikasi nanti. Jadi hasil kerjanya apa? Misalkan hasil kerjanya adalah 5 dokumen, maka satuan yang kita ambil adalah dokumen. Nah, dokumen tersebut kita tuliskan di kolom satuan hasil. Oke, kolom berikutnya waktu penyelesaian. Waktu penyelesaian di sini yang dimaksud adalah waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan hasil kerja. Jadi untuk menyelesaikan hasil kerja itu membutuhkan waktu berapa lama. Jadi nanti isiannya seperti itu. Dan satuan waktunya itu nanti kita gunakan menit. Kemudian kolom berikutnya waktu kerja efektif. Nah, keterangan waktu kerja efektif ini kita bisa lihat di tulisan yang berwarna merah. Di sini waktu kerja efektif adalah jam kerja yang secara efektif digunakan untuk bekerja. Jam kerja efektif terdiri dari jumlah jam kerja formal dikurangi dengan waktu kerja yang hilang karena tidak bekerja, seperti melepas lelah, istirahat makan, dan sebagainya. Jadi begini, misalkan ketentuan umumnya itu adalah jam kerja dalam seminggu adalah total 40 jam. Sehingga jika suatu perusahaan dalam seminggu hari kerjanya 5 hari, maka dalam satu harinya jam kerjanya adalah 8 jam, 40 dibagi 5 ya. Nah, dalam satu hari kerja, jam kerjanya itu 8 jam. Namun, selama 8 jam tersebut tidak semuanya digunakan untuk bekerja. Karena misalkan ada istirahat siang, entah itu istirahat makan, melepas lelah. Nah, misalkan istirahat siangnya itu 1 jam, maka dari 8 jam dikurangi 1 jam, sehingga jam kerja yang digunakan untuk bekerja itu hanya 7 jam. Itu yang dimaksud dengan jam kerja efektif. Oke, kita lihat ketentuan dalam Perka BKN nomor 19 tahun 2011, yaitu untuk di instansi pemerintahan, jam kerja efektif per hari itu adalah 5 jam atau 300 menit. Ya, ini dari ketentuan yang ada di Perka BKN nomor 19 tahun 2011. Kemudian jam kerja efektif per minggu. Di Perka BKN tersebut disebutkan hari kerja per minggunya itu hanya 5 hari. Jadi dari 7 hari hanya 5 hari kerja. Sehingga jam kerja efektifnya per minggu 5 hari dikali 5 jam, yaitu 25 jam atau 1.500 menit. Kemudian jam kerja efektif per bulan. Nah, di Perka BKN menyebutkan dalam 1 bulan hari kerjanya total adalah 20 hari.
Sehingga jam kerja efektif per bulannya 20 hari dikali 5 jam, yaitu 100 jam atau 6.000 menit. Kemudian jam kerja efektif per tahun. Nah, ditentukan di sini kita tahu dalam satu tahun itu ada sekitar 365 hari. Di PerKBKN menyebutkan hari kerja per tahunnya yaitu 240 hari dari 365 hari tersebut. Sehingga jam kerja efektif per tahunnya yaitu 240 hari dikali 5 jam, yaitu 1.200 jam atau 72.000 menit. Ini untuk instansi pemerintahan sesuai dengan PerKBKN nomor 19 tahun 2011. Namun untuk lingkungan perusahaan ini bisa berbeda karena biasanya di lingkungan perusahaan itu memiliki perhitungannya sendiri untuk hari kerja dalam satu tahun. Biasanya di lingkungan perusahaan itu lebih dinamis dalam menentukan hari kerjanya dalam satu tahun karena nanti terkait dengan perhitungan produktivitas kerja perusahaan. Oke, silakan untuk kalian yang di lingkungan perusahaan, kalian bisa menyesuaikan sendiri hari kerja dalam satu tahun berapa, kemudian jam kerja efektifnya per hari berapa, gitu ya, per minggu berapa, per bulan berapa, per tahun berapa. Nah, silakan kalian bisa membuatnya sendiri sesuai dengan ketentuan di lingkungan pekerjaan Anda, di perusahaan atau instansi tempat Anda bekerja. Jadi, keterangan-keterangan ini nanti yang akan kita pakai untuk mengisi kolom waktu kerja efektif. Ada jam kerja efektif per hari, per minggu, per bulan, per tahun. Nah, bagaimana cara nanti mengisinya? Nanti kita akan isi bersama-sama. Kemudian kita lanjut terlebih dahulu ke kolom berikutnya, yaitu kolom beban kerja. Nah, kolom beban kerja ini merupakan jumlah hasil kerja ya yang dihasilkan oleh suatu jabatan terkait dengan tugas-tugas yang dilaksanakan ya. Kita isi. Misalkan tadi hasil kerjanya 5 dokumen, maka nanti di kolom beban kerja ini kita isi dengan 5. Jadi beban kerjanya adalah 5. Oke, ke kolom berikutnya yaitu kolom pegawai yang dibutuhkan. Nah, di sini adalah hasil perhitungan mengenai jumlah pegawai yang dibutuhkan gitu ya. Nah, untuk bisa mengisi kolom ini kita menggunakan rumus yang sudah dituliskan pada tulisan berwarna merah. Nah, di sini ada pegawai yang dibutuhkan sama dengan waktu penyelesaian dikali beban kerja dibagi dengan waktu kerja efektif. Nah, kita bisa lihat ya, sehingga jika kita sudah mengisi kolom-kolom sebelumnya, maka kita akan bisa mengisi kolom pegawai yang dibutuhkan ini dengan rumusan yang dituliskan pada tulisan berwarna merah ya. Jadi kita tinggal memasukkan isian-isiannya saja. Ini perhitungan sederhana saja, perkalian dan pembagian ya. Selanjutnya di sini juga ada baris yang menyebutkan total pegawai yang dibutuhkan. Jika pada kolom pegawai yang dibutuhkan itu sudah diisi, maka kita nanti akan menjumlahkannya. Sehingga kita akan mengetahui berapa total pegawai yang dibutuhkan dalam jabatan tersebut. Kemudian kita juga membuat kesimpulannya. Ya, di sini ada tulisan kesimpulan, yaitu pegawai yang dibutuhkan untuk jabatan, nama jabatannya apa, adalah sebanyak kita ambil dari angka yang ada di kolom total pegawai yang dibutuhkan. Nah, jadi totalnya berapa? Nanti ditulis di kesimpulan ini. Nah, jika nanti angka totalnya adalah ada angka di belakang koma, maka kita lakukan pembulatan. Bagaimana cara pembulatannya? Nanti kita ketahui bersama-sama. Kemudian elemen berikutnya ada pengesahan ya. Ini sudah biasa ya, karena dokumen resmi perusahaan maka harus ada keterangan pihak-pihak yang terkait dengan pengisian formulir ini. Nah, karena formulir ini nanti diisi oleh pemangku jabatan, maka di sini harus ada pihak yang mengisi, yaitu pemangku jabatannya. Ya, dia nanti akan bertanda tangan di sisi yang sebelah kiri. Kemudian yang sisi berikutnya yaitu ada sisi pihak yang menyetujui. Jadi setelah formulir ini diisi, maka akan dilihat oleh pimpinan dari pemangku jabatan yang mengisi tadi. Apakah isiannya sudah sesuai dan pimpinannya setuju? Jika sudah setuju, maka pimpinan dari pemangku jabatan yang mengisi formulir ini itu bertanda tangan di sisi sebelah ini. Nah, di sini saya menyediakan pihak yang menyetujui itu ada dua pihak. Bisa pihak yang pertama adalah atasan langsung dari pemangku jabatan. Kemudian pihak yang kedua itu adalah pimpinan dari atasan langsung si pemangku jabatan. Jadi ini pimpinan level atas berikutnya. Jadi pimpinan dari atasan langsung si pemangku jabatan. Oke, itulah elemen-elemen yang ada di dalam formulir ini. Jadi kita langsung belajar bagaimana isiannya. Dan di sini saya sudah menyiapkan contoh isian formulir beban kerja ini. Coba kita lihat bersama-sama.
Jika ada pertanyaan yang perlu didiskusikan lebih lanjut, silahkan kalian bergabung di grup Telegram Kuliah Milenial. Linknya sudah dicantumkan pada deskripsi video ini. Jika perusahaan atau instansi tempat kalian bekerja membutuhkan bantuan tenaga ahli untuk menentukan jumlah karyawan yang dibutuhkan dalam suatu jabatan, silahkan bisa mengirimkan email ke kuliahmilenialid@gmail.com. Permintaan-permintaan materi yang perlu dibahas di channel ini, silahkan kalian bisa tinggalkan di kolom komentar. Nanti saya bersama tim akan mencoba membuat video ulasannya. Dan jangan lupa klik like dan subscribe agar channel ini dapat terus berkembang. Ingat, always learn more, do better, and change ahead. Salam kompeten.